Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak semuanya, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tryout dan juga persiapan untuk PSSP. Jadi ada beberapa bagian ya, soalnya lumayan banyak, jadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Kenapa nggak langsung aja? Ya biar nggak berbusa nanti ya. Oke, soal nomor 6. Dalam sebuah toples terdapat beraneka rasa permen yang terdiri dari 16 permen kopi, 15 permen jeruk, 16 permen mint, dan sebagainya. Sebuah permen diambil secara acak, peluang terambil permen mint. Oke, jadi kalau kalian masih ingat ya, ini namanya peluang ya. Peluang itu diajarkan di kelas 8 dan juga di SD juga ada ya. Peluang itu, peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya jumlah keseluruhan. Seperti ini kan. Nah, sekarang kita harus menjumlahkan ya. Banyaknya keseluruhan itu berapa gitu. Banyaknya orang sampel itu berapa di sini. Jadi permennya ada berapa? 16 ditambah 15 tambah 6 tambah 9 ditambah 4. Ini berapa gitu. 16 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 4 berapa ini? Oke, ini 15, 15, 30 dan 50 ya. Oke, jadi banyaknya semuanya atau NS-nya adalah 50. Sekarang yang min ada berapa min? Min ada 9. Min. Kok 9 ya? Bukan ya? 6 ya. 6 permen min. Oke, jadi banyaknya kejadian yang min ya. Min itu ada 6. Berarti untuk menentukan peluangnya ya kita tinggal membagi aja. Peluang terambil permen min berarti 6 per 50. Loh, kok nggak ada? Bagaimana caranya? Nah, berarti harus didesimalkan. Nah, untuk menjadi desimal bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan porogapit atau nah ini kebetulan kan di bawahnya kan 50. 50 itu bisa kita menjadi 100 kan? 50 ini bisa kita ubah menjadi 100. Caranya kita kalikan 2 kan? Maka yang atas juga dikalikan 2. Jadinya berapa ini? 12 per 100. Nah, 12 100 berarti bagaimana kalau komanya? Ya berarti ya 0,12 karena ini nolnya ada 2, maka di belakang koma juga ada 2. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah 0,12. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 7. Hasil dari 8 pangkat 3 kali 4 pangkat negatif 5 dibagi 16 pangkat negatif 1. Bagaimana caranya? Oke, caranya banyak sekali ya, bermacam-macam karena matematika itu caranya banyak tapi jawabannya satu, jawabannya selalu sama. Oke, ini materi tentang bilangan berpangkat, jadi kita bisa menggunakan sifat apapun. Nah, ini bisa juga kita gunakan sifat ketika ada pangkat negatif begini. Ini bisa pindah ke bawah, sedangkan yang bawah kok ada negatif ini juga bisa pindah ke atas. Ya, ini bisa kayak gitu. Jadinya kalau kita ubah menjadi hapus ya. Berarti menjadi 8 pangkat 3 dikali ya 16-nya pangkat 1. Pangkat 1 kan nggak usah ditulis, ini nggak apa-apa. Per 4 pangkat min 5 karena ini pindah ke bawah jadinya minnya hilang ya. Nah, ini juga bisa kayak gini. Nah, kalau kalian tidak hafal sifat-sifatnya ya terpaksa nggak apa dipecah aja. 8 pangkat 3 ya ini kalau ini cara orang ini ya cara apa ya, cara manual ya, manual ketika kalian nggak hafal atau nggak paham sifat-sifatnya. 8 pangkat 3 jadi kalian nggak hafal sifatnya tapi kalian paham konsep, ini bisa ya. 8 pangkat 3 itu artinya 8 kali 8 kali 8 ya, 16 ya, berarti 16. 4 pangkat 5 itu 4 kali 4, ini titik itu kali ya, 4-nya ada 5 gini kan. Nah, sekarang kita tinggal menyederhanakan ya dengan mencoret-coret ya. Coret aja ya, coret-coret. Apa yang dicoret ya? Coret, coret. Berapa nih? 2. Coret, coret. 2. Coret, coret. 2. Wah, ini 4 dengan 16. Oh, saya pakai warna lain biar beda. 4 kali 4 kan 16, habis. Berarti 2 kali 2 kali 2. Tapi dua-duanya di atas ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Nah, ini
Kalau misalkan begini 2 kali 2 kali 2, maka ini jawabannya 1/8. Beda ya. Itu ini jebakannya. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Nah, ini masih di soal kelas 9. Ini tentang bentuk akar ya. Hasil dari akar 18 plus akar 50 dikurangi akar 72. Bagaimana caranya? Tentu harus kita sederhanakan. Karena ini nggak bisa dijumlah kecuali kalau sama. Sama itu contohnya gini. 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Lah ini bisa. Caranya bagaimana cara menjumlahkannya? Kita tinggal menjumlahkan angka yang di luar akar ini. Berarti ini 7 akar 3. Nah kayak gini. Itu contohnya ya. Sekarang masalahnya akar 18 ini kita ubah dulu. Akar 18. Akar 18 itu berapa kali berapa? 18 itu ada yang 6 kali 3, ada yang 9 kali 2. Nah, kita pilih yang 9 kali 2. Kenapa? Karena di sini ada bilangan yang bisa diakar yaitu 9. Sedangkan kalau kita pilih 6 sama 3, ini enggak ada yang bisa diakar. Untuk itu ini kita tuliskan menjadi 9 kali 2 ya. Itu. Kita tulis di sini 9 kali 2. Akar 50. Nah, 50 itu kemungkinannya ya hanya satu, yaitu 25 dikali 2. Akar 72. Nah, 70 itu banyak sekali ya. Tapi kalau kita lihat polanya, perhatikan ini polanya kan 2, 2. Oh, berarti ini pasti kali 2. Nah, 2 kali berapa? Ada 72. Ternyata dikali 36. Lah, 36 kan bisa kita akar ya. Akar 9 berapa? 3. Nah, akar 25 berapa? 5. Akar 36, 6. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menjumlahkan angka yang ada di depan akar. Ada 3, ada 5, ada min 6. 3 tambah 5, 8. 8 kurangi 6 berapa? 2 ya. 2 akar 2. Oke, plus ya. Oke, plus berarti ini. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut di soal berikutnya. Nah, ini soal apa ini ya? Soal tentang persamaan kuadrat di kelas 9. Jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ingat, nah yang namanya akar-akar itu kan ada X1 dan X2 ya kan? Nah, kali ini di soal ini disebut dengan P dan Q. Boleh, kadang ada P dan Q, kadang ada M dan N ya, terserah yang bikin soal. Tapi pada intinya merupakan akar-akar. Akar-akar itu apa? Akar-akar itu kalau kita masukkan akan menjadi 0. Nah, cara mencari akar-akar itu ada 3 cara. 1, pemfaktoran. Ya, masih ingat nggak ini? Pemfaktoran. 2, melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. 3, apa? 3, rumus A, B, C. Oke, jangan bilang kalian lupa ya, karena saya sudah tahu kalau kalian lupa. Ada 3 ya. Oke, gitu ya. Jadi cara menentukan akarnya ada 3 macam cara. Nah, setelah didapatkan akar-akar S1 dan S2, pertanyaannya adalah dijumlahkan gitu. Nah, di sini angkanya 3 di depannya kuadrat 3 ini kalau kita faktorkan ya lumayan ya. Ini kalau kita ABC ya lumayan juga ya, karena panjang. Kuadrat sempurna wah banyak yang lupa pasti. Nah, oke, jadi di sini kita bisa menggunakan trik ini. Jadi ada sifat dari persamaan kuadrat ya. Ketika ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka kalau akar-akarnya itu dijumlahkan, itu tidak perlu difaktorkan, sudah bisa ketemu. Caranya yaitu tinggal min B per A. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini A-nya berapa? B-nya berapa? Oh, ini A, ini B, ini C. Berarti apa ini? Ini kan X1 ditambah X2 kan? P dan Q kan? P plus Q kan X1 tambah X2. Berarti min B per A. Berarti apa? B-nya berapa? 5 kan? Min 5 per 3. Selesai.
Loh kok cepet? Oh iya, masa pengen dilama-lamain ya enggak kan? Kalau cepet ya cepet ya. Min 5/3. Oke, jadi nggak usah dijadikan desimal, ya sudah biarin aja min 5/3. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Lanjut nomor 10. Lintasan lembing yang dilempar oleh seorang atlet persamaannya adalah HT 40T min 5T kuadrat, dengan H adalah tinggi lembing dalam meter dan T menunjukkan waktu dalam detik. Tinggi maksimum lembing tersebut adalah, oke, berarti ini merupakan fungsi kuadrat ya. Ini penerapan fungsi kuadrat pada ketinggian maksimum. Jadi fungsi kuadrat itu ketika dia itu menghadap ke bawah, ini ya, maka dia itu akan mencapai ketinggian maksimum ya, mencapai ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimum itu biasanya adalah nilai maksimum. Kemudian kalau yang ini X-nya itu disebut dengan simetri atau sumbu simetri. Nah, untuk menjawab soal ini ada dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa langsung menggunakan rumus Y sama dengan min D/4A, di mana D adalah diskriminan, yaitu B kuadrat min 4 AC/4A. Ini kita lanjutkan. Itu cara pertama. Kalau cara kedua, cara kedua saya pakai warna yang lain. Cara lain. Cara yang kedua ini ada dua tahapan. Yang pertama mencari sumbu simetrinya dulu ya. Sumbu simetri kayak tadi yang saya jelaskan. Sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B/2A. Kok jelek? Min B/2A ya. Jadi berarti min, oh ya ini dulu ya. Fungsi kuadratnya belum saya tekankan lagi ya. Fungsi kuadratnya adalah T sama dengan, ini kita ubah dulu. Kita ubah agar A-nya itu di depan biar enak. Min 5T kuadrat plus 40T. Nah, gini. Jadi A-nya itu min 5, B-nya itu 40. Berarti ini warnanya. Warnanya apa ya? Merah aja lah. B-nya 40, A-nya min 5. Min 40 bagi min 10 berarti X sama dengan berapa ini? Min 40 bagi min 10 ya. Min 40 bagi min 10 berarti 4. Nah, ini adalah sumbu simetri. Loh kok X? Oh iya, jadi ini karena fungsinya itu dalam T ya, bukan dalam X ya. Berarti kita sebenarnya harusnya T ini. Berarti ini T sama dengan 4. Nah, artinya apa? Artinya ketinggian maksimum itu diperoleh ketika waktu atau T-nya itu sama dengan 4 detik pada detik keempat. Nah, pada detik keempat ini mencapai tinggi maksimum. Nah, pertanyaannya adalah Y-nya ini berapa? Nah, untuk mencari nilai Y-nya maka kita tinggal memasukkan T sama dengan 4 ke dalam HT ini. Kita masukkan berarti HT sama dengan min 5 T kuadrat plus 40T. Berarti min 5 kali 4 kuadrat ditambah 40 kali 4. 4 pangkat 2 itu 16. 40 kali 4 itu 16 juga. Mana nolnya? Min 5 kali 16 min 80 ditambah 160 ya. 80 meter. Nah, ini kalau cara kedua agak panjang ya. Kalau cara satu ini menggunakan diskriminan, tapi hati-hati ya, ini ada min-nya kalau diskriminan. Kalau menggunakan cara satu maksudnya. Jadi kalau menggunakan cara satu, ininya kamu cari dulu. Ini cari dulu. Kemudian nanti dikasih min. Begitu ya. Untuk cara satu silakan dijawab sendiri. Kalau ketemu hasil 80 berarti benar. Kalau enggak berarti ada yang salah. Oke. Lanjut ya.
Lanjut nomor 11. Wah, masih fungsi kuadrat. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 6x min 5. Pilihlah dua pernyataan yang tepat berkaitan dengan fungsi di atas. A. Nilai diskriminannya adalah 16. Oke, diskriminan. Berarti diskriminan itu adalah, kita cek ya. Berarti kan ini kan b kuadrat min 4ac. Berarti A-nya itu min 1, B-nya 6, C-nya min 5. Berarti berapa ini? 6 kuadrat min 4 kali min 1 kali min 5. Oke, berarti ini kita dapatkan adalah 36 min 4 kali min 1, 4 kurangi 4 kali min 5, berarti min 20 ya. Berarti berapa ini? 16 ya. Oke, berarti ini 16 betul. Memotong sumbu Y di 0,5. Oke, memotong sumbu Y itu apa? Memotong sumbu Y, cek ya. Memotong sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0, apakah Y-nya sama dengan 5 gitu. Ya kita masukkan aja di fungsinya. Fungsinya adalah fx sama dengan min x kuadrat plus 6x min 5 gini kan. Nah, x-nya kita ganti 0. Berarti min 0 kuadrat 0. 6 kali 0, 0. Min 5, min 5. Berarti ketemunya adalah min 5 kan. Oh, berarti ini salah. Nah, kemudian apa lagi? Memiliki sumbu simetri x sama dengan 3. Oke, kita warna yang lain. X sama dengan 3. Oke. Sumbu simetri itu rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Berarti apa? Min b-nya berapa? B-nya 6. 6 per 2 kali min 1. Berarti min 6 dibagi min 2 ya. Min 6 dibagi min 2. Oke. Min 6 bagi min 2. Min 6 bagi min 2 berarti x sama dengan 3. Oke. Berarti ini betul. Nah, berikutnya memotong sumbu x di satu titik. Oke. Memotong sumbu x di satu titik ini terjadi ketika nilai diskriminannya sama dengan 0. Padahal diskriminannya tadi kan tidak sama dengan 0. Berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah ini dan ini. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut. Oke, sebuah titik A 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangan titik tersebut adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini kalau kalian lupa, kalian bisa membuat ilustrasi di sini ya. Ini kalau saya punya titik 3 dengan 2. 3 dengan 2 itu di sini. Terus garis Y sama dengan X itu adalah garis yang begini loh. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Ketika ini kita cerminkan ya, maka akan menjadi di sini kan. Di sini. Nah, ini kan sama aja dengan 2 3. Jadi yang awalnya itu 3 2 menjadi 2 3. Loh, saat ini kan 3 2, enggak, ini ilustrasi aja. Artinya apa? 3 2 jadi 2 3. Berarti apa caranya? Berarti tinggal dibalik. Ini kan X-nya 3, Y-nya min 2, berarti menjadi, nah ini kan X-nya 3, Y-nya min 2, berarti menjadi min 2,3. Berarti jawabannya apa? Min 2,3, yaitu B. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di pertemuan selanjutnya dulu ya. Ini kita break dulu biar tidak terlalu banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.